MBC. Terima kasih udah menyaksikan ibadah online Methodist Blessing Community kali ini. Saya ingin mengajak saudara dan saudari semuanya untuk menyatukan hati. Kita akan mempersiapkan hati kita berdoa bersama. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hari yang indah ini Tuhan. Kami datang untuk menyembah dan memuji nama-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu datang ke atas kami Tuhan untuk melingkupi hati dan pikiran kami. Berkati juga buat mereka yang sedang melayani dan juga mereka semua yang menonton dari YouTube Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menyangkat lagu pujian kita. Kita akan menyembah Tuhan, kita memasuki ruang-Nya yang Maha Kudus dengan hati yang tulus. Kita angkat lagu pujian, Ku Masuk Ruang yang Maha Kudus.
want to say that our King, we will lift you up. Our King, we will lift you up. We'll sing it, Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna, Shalom Bapak Ibu, Saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom semua. Puji nama Tuhan, hari ini kita bisa bersama-sama merayakan Sabat, menikmati hari Sabat. Nah, hari ini kita akan kembali melanjutkan kebenaran firman Tuhan. Setelah minggu lalu kita sudah membahas tentang intim dengan Tuhan bagian 1. Bagaimana anugerah Tuhan membawa kita mengenal Tuhan. Kita belajar dari peristiwa Musa yang begitu luar biasa dipanggil oleh Tuhan.
Nah, hari ini kita akan belajar intim dengan Tuhan bagian yang kedua. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Nuh yang luar biasa mengalami Tuhan. Sebelumnya lebih jauh kita bersatu dalam doa terlebih dahulu, sahabat MBC yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami percaya hari ini Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Biarlah hari ini firman Tuhan kembali menguatkan kami, menyegarkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dari Kejadian pasal 6, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-12. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Perhatikan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu, dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Amin. Saudara, intim dengan Tuhan. Saudara pasti pernah dengar namanya Jan Etes. Jan Etes, pernah dengar gak nama Jan Etes? Tahu ya? Siapa kira-kira? Siapa Jan Etes ini? Ya, dia profilnya itu ya seperti anak PAUD ya, lugu, ngomong ceplas-ceplos, ya, berbuat seakan-akan sesuka hatinya. Ya, yang celakanya saudara, dia melakukan ini kepada Presiden Joko Wibowo. Joko Wibowo lagi, Joko Widodo. Jokowi ya. Ya, ini kerjaan Jan Etes nih. Ya, saudara, kalau saudara melihat Jan Etes ini bukan sebagai cucu presiden, kurang ajar nggak dia? Gimana kira-kira saudara? Ya, kalau Jan Etes ini kira-kira bukan anak dulu pada masa itu ya, sekitar dia masih 4-5 tahun ya, 6 tahun ya, lagi lucu-lucunya ya. Kalau kemudian dia bisa kemudian tiba-tiba dorong Presiden Jokowi, kejar-kejar Presiden Jokowi ya, dia bisa hilir mudik, lagi misalnya dia ada di tempat, lagi Presiden Jokowi melakukan sebuah conference, tiba-tiba dia ada di belakang, tiba-tiba peluk, kadang-kadang yang nggak sengaja kepegang kepalanya ya. Saudara, kalau dia bukan seorang anak kecil dan bukan cucu presiden, saya rasa pasti cara kita melihat Jan Etes ini berbeda. Betul nggak, saudara? Ya, pasti berbeda. Saudara pasti akan bilang, nggak, ini anak kurang ajar ini. Nggak ada sopan santunnya ini. Oke, saudara akan katakan, wah, Jan Etes ini memang kok bisa-bisanya ya. Gimana sih apakah pas Pampres ini ya, pasukan penjaga presiden ini begitu rapuh sehingga anak umur 4-5 tahun itu bisa menerobos masuk keamanan mereka ya, sampai kemudian agak dalam tanda kutip mengganggu Presiden Jokowi kita. Saudara, ini satu hal yang pasti ya akan seperti itu pernyataan kita kalau kita nggak mengerti, nggak mengenal siapa Jan Etes. Dan saudara, kalau saudara mencari tahu tentang kehidupan Jan Etes, kenapa dia bisa punya privilege ya, hak khusus, dia bisa begitu leluasa bercanda dengan Pak Jokowi ya, karena memang status dia itu adalah cucu presiden, saudara. Ini satu status yang luar biasa yang dia dapatkan sehingga dia punya akses ya untuk masuk, untuk bertemu dengan Pak Jokowi tanpa harus diperiksa secara ketat.
Saudara, kalau saudara punya pengalaman di Jakarta, saudara mungkin dalam momen 17-an atau momen acara besar keagamaan, saudara mau bertemu dengan Pak Jokowi, saudara mau masuk ke Istana Negara, atau akses-akses penting, saudara nggak bisa sembarang masuk, saudara. Saudara harus melewati berbagai proses ya penjagaan keamanan tingkat tinggi. Saudara harus disterilisasi, ya, seluruh badan saudara akan diperiksa. Ya, saudara akan diawasi. CCTV itu ada di tempat-tempat strategis ditempatkan, ada penjaga-penjaga khusus yang ditempatkan. Nah, saudara, ini luar biasa nih Jan Etes. Kenapa dia bisa melakukan seperti itu? Karena dia punya privilege. Dia cucu Jokowi. Saudara, dalam bagian ini kita juga membaca ada seorang yang mendapat privilege yang luar biasa. Namanya Nuh. Boleh sama-sama katakan Nuh, ya. Nuh ini dapat satu privilege yang luar biasa di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena memang Nuh adalah orang yang dipilih Tuhan dan orang yang membangun hidupnya untuk intim dengan Tuhan, untuk dekat dengan Tuhan. Nah, saudara, Nuh itu mendapat satu perhatian yang luar biasa. Alkitab kita mencatat Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Satu kehidupan yang dia bangun karena dia mendapat satu kemurahan Tuhan. Dia merespon pilihan Tuhan itu dengan cara yang benar. Dia memutuskan untuk menjaga satu kehormatan yang terpenting. Apa? Bergaul dengan Tuhan. Ini prioritas tertinggi dalam hidup Nuh, saudara. Dia bergaul dengan Tuhan. Dia membawa kehidupannya itu dekat dengan Tuhan. Dalam bahasa lain dikatakan Nuh hidupnya itu berjalan dengan Tuhan. Sehingga saudara, kalau kita baca peristiwa yang lain, ketika air bah akan datang sebagai bentuk penghakiman, sebagai bentuk tangan Tuhan untuk menyatakan keadilannya. Tetapi Nuh melakukan satu ketaatan. Nuh mendengar suara Tuhan. Sebenarnya waktu proses pun pembangunan air bah itu yang berlangsung cukup lama, teman-teman. Di situ pun juga Tuhan menyatakan kebaikan anugerahnya kepada orang-orang itu supaya mereka mau ikut iman Nuh. Mereka mau ikut Nuh. Kesabaran Tuhan itu dinyatakan melalui pembangunan bahtera itu, saudara. Tetapi ternyata mereka tidak mau mengikuti. Kenapa? Karena memang mereka kecenderungan hatinya, saudara, itu melawan Tuhan. Mereka tidak menghormati Tuhan. Malah orang-orang itu melihat Nuh sebagai orang yang aneh. Kok bisa bangun bahtera yang besar di tempat yang tinggi? Tidak di tempat di laut atau di tempat perairan. Inilah Nuh, saudara. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, memang Nuh itu adalah salah satu tokoh yang memang dalam perjalanan hidupnya dia itu berjalan bersama dengan Tuhan. Dia bergaul dengan Tuhan. Ada contoh lain disebutkan dengan Henok. Ya, Henok itu dikatakan oleh Alkitab ya, dia bergaul dengan Allah itu selama 300 tahun. Ya. Saudara bisa bayangin ya, umur manusia waktu itu panjang sekali, saudara. 300 tahun. Kemudian kita tahu Henok itu diangkat ke surga, saudara. 300 tahun. Ya, dia tidak mengalami kematian, saudara. Dia dapat satu privilege, ya, 300 tahun. Itu bukan waktu yang singkat, saudara. Dia bergaul dengan Tuhan dengan sangat intens, dengan sangat dekat. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang bergaul dengan Tuhan, seseorang mengalami yang namanya satu privilege. Karena memang panggilan Tuhan adalah membawa kita untuk mengenal Dia. Nah, hari ini ada dua hal yang sama-sama kita akan belajar, saudara, ketika kita hidup bergaul dengan Tuhan. Yang pertama, saudara, ketika kita bergaul dengan Tuhan, kita mengalami satu panggilan, kita bertobat, kita diterima oleh Tuhan. Maka di dalam Yesus Kristus yang memanggil kita hari ini sebagai orang-orang pilihan Allah di tengah-tengah dunia ini, kita punya status yang baru sebagai orang-orang benar Allah. Boleh katakan, saya orang-orang benar Allah. Amin. Saudara, orang-orang benar Allah. Saudara, saya mau tanya, kalau saudara lihat dalam ayat bagian ini, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, apakah itu hanya berlangsung pada saat itu, saudara? Saya pikir tidak, saudara. Saya pikir tidak. Kita bersyukur hari ini dunia kita hari ini, saudara, tetap
sama jahatnya dengan masa Nuh. Tidak ada sesuatu yang baru, saudara. LGBT lah, ya. Kemudian sindikat perdagangan organ tubuh manusia, sindikat perdagangan manusia yang begitu luar biasa, saudara. Manusia dieksploitasi, diperbudak, ya, secara seksualitas, secara tenaga, secara waktunya, secara pribadinya, saudara. Pembunuhan, pemerkosaan, apalagi perjudian, apalagi hal-hal yang merusak kehidupan sendi-sendi kehidupan manusia dari zaman Nuh sampai hari ini, saudara. Itu tidak berubah. Manusia tetap jahat, saudara. Sampai hari ini manusia begitu jahat. Sekarang mungkin modifikasinya, kejahatan itu begitu luar biasa. Salah satunya melalui media sosial, saudara. Orang sekarang begitu banyak terkena, ya, kena tipu karena juga media sosial, saudara. Bentuknya saja berubah. Polanya, caranya mungkin berubah, saudara. Tapi intinya, kejahatan itu masih berlangsung. Nah, hari ini cuman memang kenapa Tuhan tidak menghukum lagi melalui air bah? Karena memang Tuhan sudah punya janji melalui Nuh. Kita tahu kemudian ada pada masa Nuh itu, kemudian ketika air bah itu surut, saudara, Tuhan berjanji kepada Nuh. Melalui Nuh inilah kemudian orang-orang mendapat kasih karunia sampai hari ini, saudara. Nah, saudara, kita ini di dalam Yesus sebagai orang-orang percaya, kita dipanggil, kita punya status sebagai orang-orang benar. Oleh karena itu, Bapa mau supaya kita mengerjakan apa yang menjadi status kita itu. Apa yang mau kita kerjakan sebagai orang benar yang sudah menerima percikan kuasa darah Yesus? Yang harus kita kerjakan hari ini adalah, saudara, menjaga identitas diri saya sebagai orang benar. Saudara, pada waktu itu Nuh di antara orang-orang sejamannya, dalam ayat 9, Nuh adalah, Alkitab mencatatkan, saudara, ini kesaksian firman Tuhan. Ya, Alkitab mencatatkan kepada kita, Nuh adalah seorang yang benar. Saudara, ini perhatikan baik-baik. Tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Nuh sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan, yang dibenarkan oleh Tuhan, ngalamin Tuhan, ngalamin anugerah Tuhan. Nuh menjaga dirinya, tidak bercela. Tidak bercela artinya, saudara, ini bicara tentang bagaimana Nuh sedikit pun tidak mengambil bagian atau ikut serta di antara orang-orang fasik, di antara orang-orang jahat di zamannya. Nah, saudara, sekalipun mungkin pada waktu itu ada kejahatan yang viral, kejahatan yang dilakukan bersama-sama, Nuh tidak ikut, saudara. Nuh tetap menjaga kualitas hidupnya. Nuh tetap menjaga integritas hidupnya. Pergaulan yang dekat dengan Tuhan akan menjaga status kita sebagai orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Saudara, kita ngalamin anugerah. Maka anugerah itu dinyatakan dengan cara saya melakukan kehendak Allah, bergaul dengan Dia. Apa yang Tuhan suka itu yang akan saya lakukan. Karena memang saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Karena memang saya sudah dibenarkan oleh Tuhan. Karena memang saya sudah menerima anugerah Tuhan. Saudara, kalau kemudian istilah bergaul dengan Tuhan ini dipakai sebagai satu bentuk gambaran. Ini adalah gambaran yang sebenarnya menggambarkan bagaimana Nuh itu begitu akrab dengan Tuhan. Nuh itu mewujudkan keakrabannya dengan Tuhan dengan cara beribadah kepadanya. Nuh mewujudkan keakrabannya dengan Tuhan dengan cara dia menghormati Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya, saudara. Itu sebabnya Nuh itu, saudara, dia punya kehidupan itu mendapat kasih karunia Allah karena memang Tuhan memilih dia, Tuhan melihat dia, Tuhan menyatakan kehendaknya, anugerahnya kepada Nuh. Nuh merespon kehendak Tuhan itu melalui menjaga hidupnya. Saudara, kalau kita sudah bertemu dengan Tuhan, kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, kita mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ada perubahan yang besar dalam hidup kita. Ini yang terjadi dengan Nuh. Nuh melihat pilihan Tuhan. Nuh melihat kasih karunia di mata Tuhan itu sebagai satu privilege.
dan dia hidup sesuai dengan statusnya. Ini luar biasa, saudara. Ini yang pertama, kita punya status yang baru sebagai orang-orang benar. Perkatakan, saya orang-orang benar Allah. Saya orang-orang yang dipilih oleh Allah. Saudara, hari ini saya mau membawa kita melihat bagaimana pemilihan Yesus Kristus. Saudara, hari ini, kalau saudara ada sampai hari ini, saudara bisa menikmati kebaikan Yesus di tengah-tengah dunia yang begitu jahat. Saudara adalah orang-orang yang beruntung. Amin. Saudara adalah orang-orang yang spesial. Katakan, you are the special one. Yes, you are the special one. Saudara kalau punya status ini pun sebagai orang-orang benar Allah, orang-orang yang benarkan Allah, saudara diberi kuasa. Saudara terus bangun kedekatan saudara, relasi saudara dengan Tuhan berdasarkan ini. Ada satu bagian lagi saudara, ketika kita punya status ini, saudara punya satu yang disebut dengan covenant. Ada perjanjian saudara. Ada perjanjian yang mengikat antara saya dengan Tuhan. Covenant, berdasarkan apa? Pak Robi, Bang Robi. Berdasarkan apa? Berdasarkan kuasa darah Yesus yang hari ini saudara dan saya terima. Efesus 1 ayat 13 sampai 14 saudara. Ketika kamu percaya kepada Kristus, kamu dimeteraikan. Ya, darah Yesus itu dimeteraikan dan Roh Kudus itu sebagai meterai lambang saudara. Meterai itu bicara tentang uang jaminan saudara. Saudara itu ada yang jamin hidup saudara. Siapa yang jamin? Melalui Roh Kudus yang ada diberikan dalam hidup saudara. Apa yang menjadi dasar sehingga saya itu bisa disebut sebagai orang-orang benar? Penjaminnya itu apa? Bagaimana? Bukan benda saudara, tetapi ini bicara tentang darah Yesus. Kristus yang sudah mati dan bangkit untuk saudara. Itulah yang memberikan meterainya. Roh Kudus itu mempertegas, mengingatkan kita, membawa saya dan saudara untuk punya hubungan berdasarkan meterai itu, darah Yesus itu. Sehingga saudara dan saya tidak punya satu keraguan lagi apapun. Sehingga hari ini saudara, jangan lagi saudara bertanya, Tuhan masih mau nggak menerima saya? Tuhan masih mau nggak dengan dosa ini? Tuhan masih mau nggak? Aku masih layak nggak? Hari ini saya katakan saudara, di dalam nama Yesus berdasarkan anugerahnya, berdasarkan kuasa meterai dari Roh Kudus, saudara dan saya layak. Amin. Sehingga saudara jangan pernah meragukan apa yang Tuhan sudah berikan. Karena waktu Tuhan memberikan status itu kepada saya saudara, Tuhan memastikan berdasarkan covenant ini. Ini ada pengikatnya saudara. Ya. Sehingga saudara menjadi milik. Di dalam perjanjian baru saudara, berulang kali itu milik Kristus. Mulai dari Yesus ketika dia mau masuk ke dalam peristiwa penyaliban. Yesus bicara tentang milik, kesatuan. Mau Paulus juga begitu, Petrus juga begitu saudara. Dia mengingatkan terus-menerus tentang bagaimana. Kenapa? Karena penting sekali saya dan saudara terus-menerus mengingat hubungan ini. Sehingga dengan status saya sebagai orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan, saya itu punya keyakinan, iman. Saya dapat masuk bertemu dengan Allah. Saya punya akses. Sehingga saya sebegitu leluasa. Sama seperti tadi Jan Etes dengan Presiden Jokowi. Dia nggak peduli dengan pas pampres, saudara. Dia nggak peduli ini Jokowi ini adalah presiden, dia nggak peduli. Yang dia tahu ini adalah kakekku. Aku dekat dengan dia. Dia nggak perlu jadi orang lain. Dia jadi diri dia sendiri. Saudara, kita pun di hadapan Allah maunya seperti itu. Amin, saudara. Kita punya akses. Sehingga Yesus pernah berkata kepada perempuan Samaria, akan datang waktunya, engkau akan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Enggak lagi di Samaria ini. Ya. Enggak lagi terletak pada patung buatan manusia. Enggak lagi terletak mengarah kepada Yerusalem dalam arti tempat di bumi ini. Enggak perlu kiblat kemanapun juga. Enggak butuh pengantara lagi. Karena Yesus sudah membayar lunas. Dia menjadi pengantara terhadap saudara dan saya. Sehingga saya dan saudara dekat dengan Tuhan. Amin.
Ini status yang luar biasa. Ini membawa saya dan saudara itu punya hubungan dengan Tuhan. Yang pertama, saudara, pastikan itu. Punya hubungan personal dengan Tuhan. Punya kedekatan dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kalau kita tahu kita intim dengan Tuhan, kita punya status yang baru sebagai orang-orang benar, maka yang kedua yang perlu saudara pastikan dalam membangun hubungan itu terus-menerus, pastikan tidak boleh ada orang ketiga dalam hubungan itu. Amin. Dulu waktu saya masih agak muda lah, dulu ada, ya waktu masih pacaran juga dulu, ya, dengan satu-satunya mantan pacar saya dulu ya. Jadi ada satu lagu dulu yang sempat viral di antara anak-anak muda. Lagunya begini. Jadikan aku yang kedua. Pernah denger nggak? Lagu siapa itu? Saya pun karena nggak terlalu, cuman dulu sempet banyak anak-anak muda nyanyi gitu ya. Khususnya yang saya dengar ya, ini para gadis-gadis muda ya. Kalau saya sih kalau dengar lagu itu, saudara dulu kalau belum sungguh-sungguh lahir baru seneng juga kan. Wah, lu mau dijadiin yang kedua ya? Puji Tuhan lah. Tapi nyanyinya gitu saudara. Masuk ke tiap gang gitu, ada aja yang nyanyi. Jadikan aku yang kedua. Kesana, jadikan aku yang kedua. Dulu ada teman saya yang lewat, waktu denger, Rob, lu mau Rob sama dia, jadikan yang kedua. Nggak mau, kalau yang itu jelek lah, kalau yang itu boleh. Saudara, lucu ya kadang-kadang ya. Kok orang mau dijadikan yang kedua? Saya mau tanya ini, mau nggak dijadikan yang kedua? Hah? Halo? Mau dijadikan yang kedua? Saya nggak usah sebut nama lah, nanti agak apa nih. Mau yang dijadikan kedua? Saudara mau nggak dijadikan yang kedua? Kalau saya sih maunya menjadikan orang lain yang kedua gitu, kedagingan ya. Ya, itu kedagingan saudara. Tapi kalau saudara manusia yang benar saudara pasti nggak akan pernah mau dijadikan yang kedua saudara. Padahal kalau seorang playboy, playgirl ya, pasti dia nggak hanya jadikan yang kedua, pasti ada yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh. Apalagi zaman sekarang, makin banyak ya mantan-mantannya makin terasa dia terkenal ya. Padahal lucu. Kok mantan dikoleksi? Tapi saudara, ini gambaran ketidaksetiaan saudara. Bukan sesuatu hal yang sepele saudara. Di mata Allah, ketika dalam hubungan itu ada yang kedua, ketiga, keempat. Ini gambaran yang sangat serius. Ini gambaran tentang hati yang bercabang. Hati yang mendua. Hati yang tidak membangun satu hubungan itu di dalam hubungan yang paling person, paling intim. Maka orang yang kemudian tidak punya komitmen di dalam hidupnya, dia akan sangat sulit menikmati kedekatan dengan orang. Dia akan sangat sulit, saudara. Tapi dalam bagian ini Nuh tidak, saudara. Di tengah-tengah pilihan banyak, di tengah-tengah masa orang-orang yang pada waktu itu meninggalkan Tuhan, yang hatinya begitu rusak, yang menjauhkan dirinya dari hadapan Allah, yang tidak menjaga hidupnya, yang penuh dengan kekerasan, yang penuh dengan kejahatan, begitu kaku, begitu keras dengan Allah, begitu selebor dalam hidupnya, berlaku dengan semaunya tanpa menghiraukan kehadiran Allah. Nuh memutuskan, dia tidak mengikuti jalan yang serong itu. Karena dia sudah mengalami pilihan Tuhan. Dia punya status sebagai orang-orang benar. Dia tahu kasih karunia Allah itu. Dia mendapat kasih karunia di mata Allah itu, dia harus gunakan untuk membangun kualitas hubungan yang setia dengan Tuhan. Dia nggak mau menduakan. Dia nggak mau. Inilah value hidup. Nilai hidup benar di hadapan Tuhan. Ini bukan masalah saudara penilaian orang lain. Karena biasanya memang kalau orang yang mendua hati itu saudara, itu sembunyi-sembunyi. Ya, main petak umpet. Ya,
Saya sampai hari ini nggak ada tuh ketemu yang namanya orang cheating, ya, cheaters, ya. Itu dia ngaku gitu. Selalu banyakan kan ke game ya. Dia sembunyiin gitu. Karena memang ketika kehidupan itu kotor, najis, saudara. Kita nggak akan bisa membawa itu di hadapan Tuhan yang kudus. Dia maha kudus, dia sempurna tanpa dosa. Maka ketika seseorang membangun hubungan dengan dia, seseorang itu harus menyucikan dirinya sebagai satu bentuk hubungan yang tidak mendua. Berjalan bersama Tuhan, saudara menjaga kualitas hubungan saudara dengan Tuhan. Ini integritas. Ini bukan hanya saudara mau terlihat saleh. Saudara bukan seperti itu. Ini bukan hanya saudara mau terlihat baik, saudara. Bukan seperti itu. Tetapi kesalehan yang sejati dibangun dari satu komitmen. Karena aku mau menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya orang yang kuhormati. Orang yang ingin kubuat senang. Aku akan mengabdi kepadanya. Hanya kepadanya. Aku akan beribadah hanya kepadanya. Kerinduanku yang terbesar adalah hanya kepadanya. Saudara, permisi tanya. Mari kita sama-sama mengintrospeksi diri kita. Hari ini kerinduan kita yang terbesar itu bagaimana? Apakah beribadah kepada Tuhan? Saya senang sekali pernyataan Yosua ketika dalam transisi pemimpinan, dan ketika Yosua berdiri di hadapan umat itu, ketika dia akan membawa umat itu masuk ke tanah perjanjian, Yosua membuat sebuah pernyataan hari ini di hadapan bangsa Israel ini, engkau pilih mana yang kalian mau ikut. Apakah kalian mau ikut Tuhan atau mau ikut yang lain? Tetapi kemudian Yosua berkata apa? Tetapi aku dan seisi keluargaku, kami akan ikut beribadah kepada Tuhan. Hanya menjadikan Tuhan sebagai satu-satu Allah yang dia sembah. Di tengah-tengah begitu banyaknya Allah-Allah yang lain. El yang lain. Tetapi hanya kepada Adonai, hanya kepada Yahweh, hanya kepada Elohim, Allah yang hidup itu, Allah yang maha kuasa itu, Allah yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan Elohim yang sekarang menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus. Hanya kepada Yesus Kristus sajalah Yosua akan beribadah, karena memang nama Yesus Kristus juga ada melekat dalam diri Yehosua. Allah adalah keselamatanku, hanya di dalam Yesus Kristus. Saudara, hari ini bangun komitmenmu. Saudara, kadang-kadang saya sedih ya. Seharusnya justru di masa-masa pandemik ini, saudara, kita tuh harusnya makin lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kita makin lebih lagi mencari wajah Tuhan, saudara. Saudara, siapa yang tahu hari ini saudara tidak ke gereja atau tidak ke gereja atau tidak ke gereja, tidak ada yang tahu, saudara. Saudara betul-betul beribadah di rumah atau tidak beribadah, tidak ada yang tahu, saudara. Orang selalu mengatakan hari ini ibadah banyak sekali pilihannya. Orang bisa dengan leluasa ibadah, tetapi pertanyaan apakah benar-benar seseorang itu beribadah kepada Tuhan? Mengkhususkan Sabat itu sebagai hari perhentian, memang saya menikmati Tuhan. Atau melakukan hal yang lain, saudara. Saudara, ini sebuah tantangan, saudara. Sebuah pertanyaan. Jangan-jangan di masa-masa ini justru kita menduakan Tuhan. Saudara, saya mendorong kita kembali untuk membangun kembali komitmen kita. Karena ini memang value hidup yang harus kita pilih sebagai orang-orang yang dibenarkan Tuhan. Maka saya rindu, saudara dan saya mengatakan sama seperti Yosua. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Sekalipun ada pilihan yang lain. Amin, saudara. Amin. Yes. Saya akan beribadah kepada Tuhan. Saya tidak mau mendua hati. Saya akan beribadah kepada Tuhan. Saya akan fokus pada Tuhan. Saya akan mencari Tuhan. Saudara yang masih muda, carilah Tuhan. Saudara yang sudah berumur, tetaplah cari Tuhan. Arahkan orang-orang muda untuk mencari Tuhan. Ceritakanlah pengalaman saudara bersama dengan Tuhan.
Kalau saudara belum punya pengalaman bersama Tuhan, inilah saatnya saudara punya pengalaman dengan Tuhan. Sehingga seperti Nuh, seperti Henok, Abraham, Ishak, Israel, Daud, hamba-hamba Allah yang bergaul dengan Tuhan. Orang-orang beriman yang namanya dicatat di dalam Ibrani pasal 12 sebagai saksi yang begitu banyak. Sehingga kita tidak boleh menjadi kecut, saudara. Karena nama-nama yang tidak dicatatkan itu, di situ ada nama-nama saya dan saudara. Amin. Yes, nama-nama orang beriman itu akan dicatat. Ci Aichen, amin Ci Aichen. Sekalipun sakit, yuk tetap setia melayani mengasihi Tuhan. Tetap semangat. Dalam nama Yesus engkau sembuh, Ci Aichen. Fani, Samuina, siapa lagi? Cisiska, Kelistia, Wawa, sebut namamu di situ masing-masing. Namamu dicatat. Saya juga berdoa sekalipun yang nggak ikut pun, juga saya berdoa supaya namanya dicatat. Sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan. Ko Andi Panca, Vincent, Rosa, namamu dicatat sebagai saksi-saksi iman. Amin. Orang-orang yang setia, yang mengasihi Tuhan. Saudara, dalam nama Yesus saya perkatakan itu terjadi dalam hidupmu. Bukan hanya hidupmu, tetapi untuk pasanganmu, untuk anak-anakmu, untuk cucu-cucumu, untuk cicit-cicitmu, generasi ketiga, generasi keempat, generasi kelima, generasi seterusnya adalah orang-orang dari keturunanmu, adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yang namanya dicatat sebagai pahlawan-pahlawan iman. Orang-orang yang hidupnya dibenarkan oleh Allah. Orang-orang yang hidupnya punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Menjadikan Tuhan Yesus sebagai tujuan yang terutama dalam hidupmu. Amin. Yes. Amin. Perkatakan hari ini, akulah orangnya. Di hadapan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. 3 saksi itu akan membenarkan saudara. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau sangat baik. Kami memuji Engkau, menyembah Engkau, memuliakan Engkau Allah yang hidup. Kami mau tetap beribadah kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Di tengah-tengah banyaknya pilihan dalam hidup ini. Kami mau setia, ku tetap setia Bapa mengikutimu. Apapun yang terjadi. Kami mau seperti Nuh. Kami tidak mau memilih, kami tidak mau berbelok, kami tidak mau mengikuti cara hidup dunia ini yang menjauh dari Tuhan. Kami mau mengikut Yesus. Kami mau setia ikut Yesus. Kami mau hidup seperti Yesus hidup. Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu, mampukan kami. Berkati seluruh sobat MBC semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Apa kabar? Senang sekali hari ini saya Pendeta Robi menyambut semua jemaat Tuhan, Sobat MBC yang hari ini boleh sama-sama bergabung dengan kita, maupun juga yang nanti nonton siaran live-nya ini, ataupun juga yang ada di sini, maupun juga yang ada di rumah, ataupun nanti yang nonton videonya setelah ini direkam. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Doa saya untuk saudara semua, Tuhan Yesus memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Saudara, hari ini ada beberapa warta yang akan saya wartakan. Yang pertama, saudara, kita akan tetap melanjutkan di hari Rabu, saudara. Saya rindu supaya saudara boleh join di Rabu itu. Kita ada doa, tapi sekaligus saudara kita akan melanjutkan sel grup kita khusus pendalaman tentang bagian yang kedua. Setelah khotbah ini pengantar, ini baru pengantar saudara. Nanti di hari Rabu kita akan perdalam lagi intim dengan Tuhan bagian yang kedua. Boleh bilang kiri kanannya, datang ya di Rabu lagi ya. Ya, join di Rabu lagi. Saudara, saya rindu saudara tidak hanya jadi orang-orang Kristen yang nominal. Tahu ya, nominal ya, yang biasa-biasa aja. Yang pada umumnya begitu. Ya, saudara nggak dipanggil untuk itu, saya tahu. Saya rindu saudara harus dimuridkan. Doa saya untuk saudara jadi orang Kristen yang luar biasa. Ya, saya rindu saudara punya pengalaman dengan Yesus yang luar biasa. Oleh karena itu saudara pastikan saudara hadir, karena di hari Rabu saya akan bahas tentang 4 yang menjadi 4 penghalang terbesar sehingga kita nggak mengalami Yesus.
Baik itu mukjizat, kehadiran Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan lain sebagainya. Ada 4 penghalangnya, saudara. Oleh karena itu hari Rabu nanti bener-beneran kita mau bongkar-bongkaran, saudara. Ya, bilang kiri kanannya, berani terbuka hebat. Yes, bilang pada diri sendiri, berani terbuka hebat. Ya, saya rindu saudara supaya saudara ngalamin Tuhan. Izinkan Roh Kudus di hari Rabu nanti menjamah saudara. Karena memang Roh Kudus Tuhan itu tidak pernah dibatasi saudara oleh ruang dan waktu. Hari ini saya merasakan Roh Kudus akan memakai saudara melalui kegerakan Methodist Blessing Community. Satu gerakan api Roh Kudus baru di dalam warna metodis kita, mengembalikan pengajaran John Wesley yang sudah lama hilang. Kita akan bawa kembali di dalam gerakan metodis ini, saudara. Inilah metodis yang beraliansi dengan New Generation, inilah Methodist Blessing Community, saudara. Ya, hari Rabu ingat saudara ya, jam 8 malam via Zoom, dan ini pasti Zoom gak akan mati-mati lagi saudara. Ya, minggu lalu minta maaf mati ya, tapi ini minggu kemarin itu mati minta maaf, tetapi ini kali nggak akan mati-mati lagi dia. Yang pastiin saudara boleh ikut hadir. Saya senang kalau saudara boleh ikut, tetap bangun komitmen. Yes. Lalu berikutnya saudara, Jumat juga kita akan ada komsel, dan Jumat ini kita akan sharing dengan Ibu Rachel, saudara. Satu ibu yang sudah ngalamin Tuhan, ngalamin baptisan Roh Kudus. Ya, Ibu Rachel nanti akan bagiin sharing bersama dengan Semu Ina. Nah, apa sih yang mau dibahas? Tunggu nanti ya. Pastiin di hari Jumat teman-teman boleh hadir ya. Jadi di hari Jumat itu saudara, saya pastiin saudara nanti di hari Rabu juga boleh kasih kesaksian. Ya, di sini ada Ko Andi, ada Cisiska, ada Kelistia, Ci Aichen, Vincent ya. Wawa udah pernah ya. Di hari Jumat saudara boleh bersaksi, bagiin apa yang saudara dapat. Ya, kita terbuka. Saya rindu supaya saudara diberkati. Lalu kemudian saudara, online Sunday kita ini yang terakhir ya. Minggu depan kita sudah mulai tatap muka di Jalan Mantri nomor 1C ya. Masih jam 2 ya, jam 2. Saudara pastiin saudara minggu depan boleh siapin diri ya. Kita sama-sama mau lebih kenal, tapi tetap jaga protokol kesehatan. Yang terakhir saudara, kalau saudara mau memberikan persembahan secara sukarela, secara sukacita, saudara bisa transfer, ada di situ ya. Saudara bisa capture, bisa transfer. Nanti kita juga akan buat linknya sehingga saudara bisa transfer secara online juga. Tinggal scan barcode, kita akan buat untuk itu ke depan. Terima kasih saudara untuk demikianlah warta untuk minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.